Pak Saiful Sugeng Rawuh ten Elva Pak kandang mewah mepet sawah Pak maksudnya Pak nggih. Oke, Bapak Ibu sedaya nyuwun pangapunten bar niki acara ten pundi? Tepatnya nggih. Nah, berarti mriki dibatasi nggih. Mboten suwe to? Nah, maka biasanya kalau digerak lirik Pak nek biasanya. Nggih, biasanya Pak wis rampung nggih, wis rampung gitu Pak. Ten pantai. Biasanya ngaten niku Pak, nggih to. Nah, makanya biasa bagi jam pinten kan ngeten. Mungkin ndak kula berdirak iri mawon. Dikedap-kedhapi mawon dirampung ngoten nggih. Oke, nggih Bapak Ibu sedaya, kita langsung mohon nggih. Nyuwun pangapunten kula Sudarmaji panggilan Darmaji. Tapi sebelum saya menyampaikan soal apa itu elfam dan bagaimana elfam, ada sambutan saking sebelumnya semoga Pak. Nggih, langsung mawon Pak niki pokoke baca kap ndak kula dirak iri Pak biasane ngoten nggih Pak. Nah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang kawula hormati Bapak Darmaji saking Elfram peternakan domba dan kambing nggih wonten berbah lan ingkang kawula hormati Ibu pendamping saking kecamatan lan Bapak Hari saking kecamatan Karanganom, ingkang kawula hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, ingkang kawula hormati Bapak RW RT, tak lupa ingkang kawula hormati sedaya anggota Bumdes Desa Tarubasan, ingkang kawula tresnani sedaya warga kawula RT RW BPD beserta Bumdes. Kawula selaku Kepala Desa Tarubasan ngaturaken matur sembah nuwun dumateng warga kawula sedaya. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, enjing menika kita saged silaturahmi utawi ngawuh ilmu tentang domba. Mugi-mugi mangke kedepannya membawa ilmu bermanfaat bagi Bumdes kita lan RT RW kita lan beserta penggadoh saking Desa Tarubasan. Kawula selaku Kepala Desa sangat-sangat mendorong, mensupport, mugi-mugi niat kegiatan studi saking Bumdes kawula napa nggih sebagai tiyang sepuhipun wonten Desa Tarubasan, kula mendorong, mensupport, monggo sedaya RT RW lan penggaduh menika napa nggih gatekke napa mencari apa bertanya sama Bapak tentang bisa berhasil kayak insya Allah kados mekaten menika perjalananipun kados menapa. Mugi-mugi sedaya menika ilmu ingkang kita serap enjing menika wonten ing Elfa peternakan domba dan kambing beto manfaat wonten ing Desa Tarubasan sageta lancar sedayanipun. Kawula selaku Kepala Desa sangat-sangat matur nuwun dumateng Bumdes lan BPD beserta RT RW kalih menika ingkang wenggadoh nderek Bapak. Kawula izin badhe pados ilmu wonten mriki, mugi-mugi Bapak saged apa nggih njlentrehaken apa sanesipun kawula borongaken lan kawula selaku Kepala Desa ngaturaken pangapunten umpami warga kawula wonten kirang pas silaturahmi wonten mriki lan kawula umpami
wonten kata-kata mboten sekeca kawula selaku kepala desa ngaturaken pangapunten ingkang kathah. Ngoten kawula ingkang saged aturaken dumateng Bapak cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun Pak Kades. Nek ngene kula Pak Lurah ya Pak. Bu Lurah. Karena Jogja niku kelurahan nggih mboten desa. Jogja rada aneh Pak. Aneh ning Dewi kuwi Pak. Tapi nggih mboten ana mboten enten mboten Jogja Pak. Iki. Nggih Pak Bapak Ibu sedaya saking dusun Desa Tarubasan nggih. Kebetulan 3 tempat area juga ada dari Ngawen, Klaten. Terus sebulan yang lalu dari Tempur Sari. Bilang kalau Tempur Sari katanya programnya sudah berjalan Pak. Katanya begitu. Kemarin dari info dari teman pemerintah desa di Ngawen itu bilang bahwa Pak ya Tempur Sari sudah jalan. Kenapa nih Pak? Peternakannya ya alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan soal apa itu LFAM, kita hiburan dulu pagi hari Pak. Ini ada video lagu dari Jogja. Saya sakit nyanyi riyen kacinge fresh, mungkin tidak ngatur bersama ya. Biasanya saya jiwa muda mesti sakit nih, enggak nyanyi buatan apa asal Pak Kades. Nah, gitu. Tapi enggak sampai 5 menit kok ya. Mungkin nek sak jam nopo 2 jam terus ngani Pak Kades nih ora piknik iki gitu. Kacinge kelingan zaman biyen nggih. Zaman pacaran. Tapi niki mboten ngongkon pacaran melih gitu nggih. Gur kacinge kelingan. Riyen ngeten niku mboten waktu pacaran nggih. Tempe pun kados sate nggih Pak nggih. Heeh. Tapi dampun nikah tempe ya tetep dadi tempe bosok nggih. Sing derek nyanyi mboten asal kok mboten napa-napa. Katanya Pak Kades nganu kok mendukung kok. Gitu Pak Kades. Oke, Bapak Ibu. Cukup semanten mawon, mungkin nek rampung sampai sore mboten siap piknik. Oke, Bapak Ibu. Jadi seperti judul lagu ini adalah Jogja Istimewa. Itu juga seistimewa Bapak Ibu dari Tarubasan yang sudah sampai LFAM. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita langsung aja. Tadi saya sampaikan bahwa nama saya Sudarwaji, kebetulan panggilannya Darmaji. Jadi kalau berbicara soal peternakan sebenarnya saya nggak ada kompetensinya sama sekali Pak, karena kebetulan saya itu bukan lulusan peternakan, tidak pernah sekolah di peternakan. Background saya adalah dunia teknik sipil, jadi hubungannya dengan semen, besi, boto, watu dan sebagainya ya. Sampai dengan hari ini alhamdulillah. Jadi hobi saya adalah di kontraktor sampai dengan hari ini alhamdulillah. Nah di peternakan ini adalah buat hiburan Bapak Ibu Joyo. Karena kebetulan saya bukan pemilik LFAM, saya pengelola Pak. Saya pengelola LFAM yang dipercaya sama pemilik. Kebetulan pemiliknya adalah sesuai inisialnya LFAM. LFAM itu kepanjangan dari Lintang. Ya cewek Pak. Beliau yang punya. Kebetulan umurnya baru 9 tahun, SD kelas 3. Nah kebetulan lagi beliau anak saya, nah, itu beliau yang punya, gitu ya. Benten Pak, kulo terus singani anak kulo Pak, kalah bapak ini mesti kalah oleh anak, gitu kan? Nah, gitu. Jadi kulo bekerja oleh beliau.
Jadi 2 tahun Lintang itu punya farm, gitu. Jadi seperti itu Pak Bapak Ibu sedaya. Jadi saya dulu pekerja, tapi alhamdulillah dari 2012 saya pulang kampung untuk bekerjanya nang desa, gitu. Alhamdulillah sampai dengan hari ini. Oke, itu sedikit soal saya. Kita langsung ke Elva, mungkin enggak kalau dilirak diri oleh panitia. Elva berdiri 8 Oktober 2017. Bulan kemarin baru 7 tahun Pak. Terus yang masih sangat muda. Jadi kalau mau tadi Pak Garas ngendiko bahwa dari Tarubasan mau belajar itu keliru Pak. Terus yang Pak, perwedusan itu. Dari Bapak Ibu Jadi saya yakin yang sudah berkecimpung di dunia domba, dunia wedhus gembel, mesti jauh lebih lama dari saya. Nggih betul Pak Kades. Gitu Pak. Meskipun zamannya 6 pun mulai ngingu wedhus. Kula ngingu wedhus niku baru 7 tahun. Gitu. Jadi awal mula dulu saya memelihara kambing ini awalnya adalah bukan ke arah karena pengen mencari profit dalam tanda kutip Pak ya. Jadi kebetulan saya senang dengan ternak, saya hobi dengan ternak. Yang kedua, dulu di dusun kita ini Pak, itu merintis menjadi kampung wisata Pak. Merintis, walaupun sampai dengan hari ini merintis terus Pak. Orang rampung-rampung merintis sampai kehabisan napas Pak. Karena berdiri sendiri, jadi sampai entek napas gitu. Mandiri Pak. Jadi makanya kadang saya itu agak cemburu Pak. Iki saya di Elfam itu bisa dibilang setiap minggu selalu kedatangan teman-teman pemerintah desa dari luar Jogja Pak, Klaten, Jawa Tengah itu banyak sekali, Klaten juga banyak, terus Jawa Timur paling banyak Pak. Nah desa saya sendiri itu kok enggak gitu loh Pak. Desa aja belum tahu, saya nggak tahu, masih statusnya masih terdengar Pak, belum ada Pak. Terkadang saya cemburu Pak, iki desaku dhewe kok enggak ono gitu loh Pak. Pernah di Klaten tempat di Pedan itu pelantikan RT RW baru itu di sini Pak, numpang di sini itu pelantikan RT RW baru Pak, plus peluncuran dulu ada namanya bantuan ketahanan pangan untuk peternak Pak, per kelompok Pak. Jadi ketika geleh-geleh duitnya sekiranya ngetos gula Pak, tentriki posisi ini Pak, kita numpang sekalian penyerahan itu Pak, jadi penyerahan per kelompok Pak, tapi ada yang bentuknya domba, kambing, ada yang bentuknya rupiah, duit Pak, seperti itu. Duit anteng Pak, ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa Pak. Ya itu, jadi itu dinamikanya. Oke Pak Ibu, jadi awal mulanya adalah seperti itu. Nah, populasi awal kita dulu itu 80 ekor Pak, kandangnya. Tadi ya sempat sudah ke belakang, sempat melihat Pak, di foto nomor 2 dan nomor 3 ini kandang kita pertama kali. Nah, kandang yang foto nomor 3 itu lantainya dicat Pak, gaya tuh Pak. Karena dulu memang tujuannya adalah untuk mensupport, karena dusun kita merintis menjadi kampung wisata Pak. Lantai kandangnya sampai dicat Pak. Rakatan seminggu itu pas belepotan lumpur Pak, karena kan dekat sawah. Musim hujan dekat sawah tapi lumpur Pak. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Sekarang bentuknya sudah nggak kelihatan catnya Pak, walaupun sudah dicat sampai 4 kali nggak salah. Warnanya sudah hilang zaman. Jadi awal mulai seperti itu, kita 80 ekor Pak. Sekarang populasi kita di atas 500 ekor. Alhamdulillah. Kita ada 2 macam Pak. Ada wedhus gembel. Yang ngapunten, nek tentara basan katanya wedhus gembel napa wedhus Jawa? Tapi giatan Jawa iki nggih. Berarti tapi lebih banyak wedhus gembel. Nggih. Nek wedhus gembel iki kados satpam nggih kula niku Pak nggih. Nggih kula kan satpam Pak. Ngaji niku pun kenalan dari karo satpam kula Pak. Nah itu satpam 1 2 itu wedhus gembel gitu kula Pak. Itu semua anak di Elfam nggih. Terus nek anten tamutan Elfam roto gleleng ngono niku sing nyegat Pak. Iki satpam kula dan satu-satunya kandang di Indonesia atau mungkin di dunia Pak yang punya satpam wedhus gitu lho Pak. Nggih. Liyane katanya mboten enten nggih. Tapi nek sing niru katanya mungkin ada Pak di Klaten sama Jawa Timur itu kemarin mau meniru seperti itu Pak. Pak, kandangin kula ngajeng-ngajeng kula bikin satpam, monggo gitu. Yeah. Jadi kita punya security ya, itu satpam sekaligus penerima tamu. Jadi enten mlebu mesti langsung mbek gitu Pak. Apalagi niku wedhusnya mboten dipakani rada telat wis mesti selalu mbek nggih. Jadi segitu Pak. Jadi kita di Elfam ini ada 2 usaha Pak. Satu wedhus gembel, yang kedua wedhus Jawa, domba dan kambing.
Yang domba tadi sempat Bapak Ibu kan lewati Utara Dusun nggih. Ada lihat banner Elfam Pak. Nah di belakang ada toko di situ, itu belakang kita itu, di belakang itu adalah kandang kita yang domba. Di sisi kanan itu ada gudang emas hitam. Kita punya emas hitam Pak. Emas hitam itu nopo indil Pak. Kan taruh bahasa indil nopo serindil Pak. Nah, neten gini pulau nyebutnya emas hitam. Nggih. Emas hitam. Mboten teng Kalimantan mawon sing punya emas hitam. Elfam nggih punya emas hitam. Nggih. Jadi indil, karena indil itu bisa menjadi rupiah. Terus di sebelah timurnya, sebelah baratnya toko itu ada gudang kita, gudang mungkin tadi terbuka ya, karena kebetulan lagi ada Pongpol Teolo di depan tadi kalau nggak salah. Tumpukan-tumpukan seperti karung itu, nggak tahu udah selesai belum dibawa masuk, tapi kemungkinan terbuka. Seperti itu. Jadi kita ada dua jenis usaha Pak, domba dan kambing. Yang domba adalah, wah, lo nggak kebagian Pak. Wah, alhamdulillah Pak, Mbak sering-sering benjang Pak ya. Tiap minggu taruh bacaan tentang Elfam nggih Pak nggih. Setuju mboten Pak Kades? Kulo seneng banget. Setuju ta Bu? Tiap minggu Pak. Dinten iki Pak nggih. Nggih. Niku mengke terus kurane bangkrut Pak, duwite entek nggih dolan terus itu. Tapi mboten Pak. Jare dana desa jarene kathah to Pak, alhamdulillah gitu. Nggih. Nek setuju seminggu besok nggih. Saya nggih Pak Bu nggih. Dolan terus Pak nggih. Oke, jadi domba di Elfam kita tujuannya adalah dipakai satu. Kita semua breeding Pak. Breeding itu mengawinkan jantan dengan betina. Jadi kita benar-benar ternak, bukan peternak tahunan sing punya ternak gune arep kurban. Enggak, kita real peternak. Kita mengawinkan jantan dengan betina. Anakan jantan baik domba maupun kambing kita besarkan sendiri, kita jual untuk kurban. Jadi korban di Elfam itu bisa dibilang hampir 100% adalah anakan sendiri Pak. Jadi itu salah satu servis buat sohibul korban yang beli hewan korban di Elfam. Jadi domba lebih banyak adalah kita pakai untuk pedaging, jantannya semua kita besarkan. Kalau betinanya itu kita jual darah yang belum siap kawin sama darah yang siap kawin, atau darah sudah kawin kita jual untuk calon induk Pak. Walaupun terkadang 1-2 juga kita jual untuk pedaging. Jadi di Jogja ini banyak yang akikoh pakai domba betina Pak. Banyak sekali. Jantan juga banyak, tapi betina jauh lebih banyak. Nah kita jual itu juga. Biasanya kita jual itu plus sudah disembelih dan di filet Pak, dikelet, dikelet ya. Sudah plus itu, karena kebetulan kita juga punya mini RPH Pak. Di belakang kantor itu ada mini RPH, tempat penyembelihan kambing dan domba. Dan kebetulan sekali saya sudah bersertifikasi Juleha. Dan ngapunten, dari yang hadir menika ada yang profesi jagal. Dereng wonten. Mbok denten ke Pak, mosok sak kelurahan mboten nonton jagal. Ya. Dan kalau bisa jagal itu bersertifikasi Juleha Pak. Juleha itu juru sembelih halal Pak. Jadi biar kita bisa lebih memanusiakan hewan gitu, menghewankan hewan Pak. Jadi menyembelih wedhus, kambing, domba, sapi, kebo dan sebagainya kan tidak asal disembelih Pak. Dari pesonya harus juga tajamnya, ada ukurannya, cara mensejahterakan Pak, mensejahterakan hewan juga ada caranya. Nah dengan Juleha itu adalah salah satunya. Jadi teman-teman Klaten banyak Pak. Teman-teman Klaten itu kemarin kebetulan saya minggu kemarin baru perpanjangan sertifikasi Juleha saya yang dari BNSP. BNSP itu dari Kementan gitu. Itu yang dari Klaten ada 2. Cuma saya lupa Klatennya dari mana. Tapi Klaten kemarin ada 2, Wonosobo ada 3, lainnya lokal Jogja. Itu. Jadi itu salah satu servis buat calon sohibul kurban maupun sohibul akikoh. Kalau di Jogja kita mau mempunyai usaha akikoh itu wajib melampirkan sertifikat Juleha Pak. Makanya sertifikat Juleha itu payu gitu, sakit disewake ini konco sing ajeng bikin akikoh
Tapi mboten saged dilebokke bank Pak niku repote niku. Nggih. Nek saged dilebokke ten bank niku jan adem banget niku. Wis aja disitabak nggih mboten napa-napa. Nggih. Sayange niku mboten saged diagunaken ten bank niku sing repot niku. Nggih. Tapi minimal bisa dipakai buat lampiran perusahaan yang mendirikan di bidang jasa hakiko gitu. Jadi seperti itu. Kalau untuk kambing yang di belakang saya ini adalah kita prioritaskan untuk susu, Pak. Sing ingah kambing wonten diambil susunya betul, Pak. Waduh, kok sayang, Pak. Nek bisa diambil susunya, Pak. Karena kenapa? Kalau kita kalau ngomong susu buatan sarut, Pak. Oh, malah kan buatan nyebut buatan susu asing no. Krikil lah, mungkin bingung gitu, malah bingung. Mau jenenge susu tuh, Pak. Nggih. Karena kalau kapan itu di komplain Pak nggih ampun susu. Lah terus asing nopo Bu aku ngono. Saru ya. Lah terus pripun ana sebut kula krikil ya mboten pas gitu. Jadi kalau kita berbicara kambing itu adalah ada dua manfaat, Pak. Bu. Jadi kalau kita berbreeding jadi peternak domba, itu kan begitu dikawinkan bunting mana kan hanya dapat anak, Pak. Kalau kambing kita setelah beranak, kita kecuali dapat anak juga dapat susu. Ada dua manfaat. Jadi ada satu manfaat yang lebih daripada kalau kita hanya beternak domba. Itu yang bikin kenapa kambing di Elfam lebih banyak dari domba. Karena ini kita pakai untuk omset harian, Bapak Ibu sekalian. Kalau domba tadi yang jantan itu kita omset tahunan, kambing itu adalah untuk omset harian, susunya. Kita alhamdulillah tertinggi pernah sampai 105 liter per hari. Walaupun sekarang alhamdulillah baru turun sekitar 50 50-an 55 sampai 60 liter. Tapi alhamdulillah per hari. Nggih, mboten sah diitung Pak pengke pinten. Mboten sah. Nggih, wis anggap itu rezeki semua. Nggih. Walaupun masih jauh dari targetnya Pak. Target kita 200 liter per hari. Nggih. Satu liternya 25.000 Pak kalau kita jual retail. Kalau jual ke pabrik antara 17 sampai 18.000. Nggih. Kalau di Elfam susunya itu 90% masih dijual ke pabrik, Pak. Jadi pabrik pengolah susu bubuk ada di lereng Merapi sana, Pak. Di Turi itu hampir setiap rumah itu ada kegiatan menggoreng susu, Pak. Bikin bubuk. Nah kita masih 90% jual ke sana. Yang 10% kita jual di farm di kandang. Jadi yang banyak yang untuk pengobatan, banyak yang dipakai untuk ngedotin cempe dan sebagainya. Banyak sekali, hampir setiap hari selalu ada yang beli di tempat kita. Nah itu kita pakai untuk omset harian. Nah di Elfam juga kita memang kita mencoba merubah mindset beternak tradisional, Pak Kades. Jadi kalau beternak tradisional itu kan tuku wedhus ten pasar nopo gaduh gitu, dingoni setengah tahun setahun, baniku anaknya didol nopo induke didol nopo jangan didol gitu, Pak. Jadi mendapatkan rupiah hanya dari jual dombanya gitu, Pak. Tapi di Elfam mencoba merubah mindset itu, Pak. Pabrik itu induk dan pejantannya enggak kita jual, Pak. Kalaupun mau jual domba atau kambingnya itu anaknya yang kita jual, Pak. Induknya jangan, Pak, pabrik pabrik di mana-mana. Ya memang kalau pengen duit pabrik didol, Pak. Itu banyak mesti duitnya akeh, Pak. Tapi kan bahan itu bingung mulai. Lah kira cetak nganggo apa kan gitu, pabrik didol gitu. Jadi makanya kita mencoba merubah mindset itu, Pak, mendapatkan rupiah dari tidak jualan kambing domba dulu. Jadi jualannya susu dulu. Yang kedua kita jualan tadi yang saya sampaikan emas, Pak, intil. Ya, kita 1 bulan itu kita bisa memproduksi intil 500 sampai 700 sak, Pak. Nah, pabrik gula pokoknya boten sati kongkon di selalu mengeluarkan, Pak. Ya, boten sati kongkon aja tidak mutu mesti mengeluarkan intil, Pak. Nah, itu makanya kenapa saya sebut emas hitam, gitu, Pak. Pabrik pokoknya berjalan sendiri. Ya, itu kita per bulan 500 sampai 700 sak. Satu saknya 15.000. Dan pembeli terbanyak adalah teman-teman di Klaten, Pak. Di sekitar pabrik susu SKM. Apa mana sekarang dua maksudnya? Nah di daerah situ
paling banyak Pak. Oke. Jadi paling banyak petani itu memakai pupuknya adalah pupuk kandang. Itu. Nah, sisi lain selain pupuk kita juga bisa jualan misal seperti ini, bisa ada edukasi. Kalau ditaruh bahasa nanti bisa bikin kandang kelompok. Jadi satu kelompok misalnya 20 orang atau 30 orang atau 50 orang. Itu kan menjadi sesuatu, Pak. Dibikin satu kelompok di tanah kas desa, semoga Pak Kades mengiyakan, Pak. Amin gitu gitu. Jadi ini ada tanah kas desa dibikin kandang kelompok isinya 50 orang, satu orang 5 ekor, 10 ekor lah. Itu kan sesuatu, Pak. Nek wong 50, nek wong 10 per 500, Pak. Gitu. Itu sesuatu jauh lebih besar daripada Elfam gitu. Gitu. Itu bisa menjadi wisata edukasi juga. Dibikin tempat seperti Pak, saya nyebutnya ini pendopo ya. Walaupun bentuk limasan elek gitu Pak, tapi pendopo biar doanya seperti pendopo. Amin. Dan biar seperti keraton, biar rezekinya sama gitu. Jadi dibikin seperti itu akan menjadi wisata edukasi Pak. Apalagi nanti yang mengelola itu banyak anak-anak mudanya, itu juara Pak. Pemerintah itu lebih banyak mengarahnya ke milenial Pak. Gitu Pak. Kalau seperti saya sudah kolonial Pak dan kolonial Pak, jadi wis ora diberatake, dilirik pun mboten. Terkadang lewat mas mboten ngerti Pak. Gitu. Tapi kalau yang mengelola itu lebih banyak nanti anak-anak muda itu jauh lebih diperhatikan Pak. Dan bantuan itu yakin Pak banyak sekali yang berhubungan dengan milenial. Gitu. Saya sudah kolonial dan kolonial Pak. Jadi dia wis nerima Pak, wis matur nuwun wis ikut mawon Pak. Gitu. Jadi kalau bisa nanti dibikin dalam satu kelompok ya kan menjadi wisata edukasi dan itu sesuatu Pak. Apalagi nanti kalau itu dibikin satu kelompok, kandang kelompok akan menjadi punya nilai jual yang tinggi Pak. Akan menjadi nilai jual yang tinggi kan seperti di Elfam itu selama 7 tahun ini belum pernah jualan kambing domba ke pasar Pak. Satu kali pun belum pernah. Dan saya nggak pernah mau Pak jual kambing domba ke pasar, karena pasar hewan itu paling isinya 100 ekor, 200 ekor, 300 ekor gitu Pak. Nah tenevan atau 500 Pak kan lebih banyak dari pasar. Lah ngopo tidak pasar, mendingan kandang saya jadikan pasar Pak. Kandang saya adalah lapak saya, kandang saya adalah pasar saya Pak. Itu adalah trik marketing di begitu Pak. Alhamdulillah nanti hari ini juga mengantar 2 daerah calon induk diantar ke sekitar 2 kilo ini. Jadi sistem pemasaran kita seperti Pak. Pembeli yang datang ke kita bisa pilih sendiri bebas cara memakannya seperti apa, bisa tanya langsung Pak. Jadi servisnya banyak sekali. Mau minum juga gratis di sini ada Pak air putih, gitu. Tapi gula air putih Pak gitu. Ini aja ngopi dan perapatan itu Pak tenang, gitu, terwedangan. Jadi ku gratis Pak minumnya. Pas pulang bayar Pak gitu ya. Waktu minum gratis Pak. Pasang aja boleh bayar. Gitu Pak. Kan bukan nonton warung waktu minum bayar bukan nonton pasti gratis tuh ya Pak. Tapi waktu masih boleh bayar gitu. Jadi gitu Pak. Selain wisata edukasi kita juga bisa jualan. Kalau rumput kita melimpah, terus apa namanya kita punya pohon-pohonan legume itu juga melimpah. Tadi kalau rumput banyak ya, saya beli kalau RSI Utara itu kan banyak rumput Pak. Itu kalau kita melintas kita bisa jualan Pak. Dodolan rumput itu lebih menarik daripada peternaknya Pak. Buatan resiko, apalagi pun musim Jawa nanti. Ya rumput itu tumbuh sendiri Pak, buat saat dipupuk pun nengke mawon gede biar Mbak. Ya, neng sing beternak neng wani itu terus mumet. Pedusir loro radoyan mangan, buatan lemu mati Pak. Ini wis pendak dina mikir Pak. Ya. Ada teman saya itu banyak di Jogja ini yang menyewa lahan kas desa Pak. Ada yang sampai 10 hektar itu 2 orang Pak. Nyewa 10 hektar Pak. Sedina niku panennya 2 truk sampai 3 truk. Nek sak tone sekilone niku 500 rupiah mawon. Lha ngentu ora punangan lho kalkulatornya pun mumpet niku ya. Jadi pun duit tok. Itu pengajaran setiap hari Pak. Jadi beliau-beliau itu teman saya itu peternak. Jadi peternak sapi, peternak kambing yang jumlah besar-besar itu dia kesulitan mencari rumput, beli Pak. Itu. Apalagi kalau pas mendekati Idul Adha, itu banyak lapak-lapak Pak. Ada satu lapak satu hari itu membutuhkan 1 truk rumput. Padahal Jogja itu banyak sekali lapak. Nah itu biasanya
Yang petani rumput itu biar Pak pokonan panen. Gitu. Itu Pak. Jadi kita bisa jualan itu. Plus jualan bibitnya Pak. Rumput itu kan batang bawahnya bibit ya. Panjang 30 cm ini didol 500 rupiah. Nah, ini Pak ngeluwi air putih nih gitu. Padahal sekali panen itu biasanya kita mendapatkan 3 sampai 4 batang Pak. Ini ku payu Pak. Tapi nyambutan taruh pasar pun nanti atasnya jualan dereng. Dereng gitu. Nah, dicoba Pak. Jogja niku sing Gunung Kidul mosok kali Gunung Kidul Pak. Gunung Kidul niku Pak. Toyo menang lho Pak. Niku saged jualan rumput lho Pak. Rumput pakcong bisa, rumput gama umami bisa, atau rumput odot bisa Pak. Monggo aja. Kalau di Gunung Kidul itu banyak yang jualan daun-daunan Pak, dibikin silase. Ya, karena seperti di Elfam ini, kalau di Elfam ini wedhus dengan kula niku kambing domba itu Pak. Semua daun boleh dimakan Pak. Mboten sak pilih-pilih. Nggih. Nek tadi jangan terus pilih-pilih nggih. Mboten sak pilih-pilih Pak. Pokoke semua dikasihkan kecuali 4 daun yang enggak boleh Pak. Sing dileleh iki 4 mawon Pak. Daun pintu, gitu niku mboten asal. Daun jendela, gitu. Daun telinga. Kalih daun muda Pak niki mboten asal nggih. Nah iku 4 mawon niku Pak. Nek sing liyane sedanten monggo. Bapake sing mburi guyang-guyu sadake. Nggih. Jadi 4 niku Pak nek liyane monggo dikasihkan kambing domba pasti doyan Pak. Tapi dengan syarat di mix dicampur minimal 4 macam Pak. Jangan tunggal. Nek tunggal resikonya besar. Sinten sing mendene pernah disukani napa daun singkong. Terus mendem Pak. Sinten sing pun nate ngrasake? Enten derek. Sampun. Nah, nek pengalaman to Pak. Ya pahlawan wedhus mati ini berarti berhasil Pak. Berhasil mati maksudnya gitu Pak. Ya, nah, itu masalah Pak kalau tunggal. Karena daun singkong itu ada cyanidanya Pak. Ya. Makanya disukani daun singkong apalagi singkong karet yang suka ini ku siap-siap mawon. Ngesah peso Pak cepet-cepetan, cepet le mati napa cepet le belek ini bawah. Ya. Tapi kalau daun singkong itu jenengan campur dengan daun lainnya dengan rumput yang lainnya dicopper apa dicacah. Nah ingin kalau dicopper ada bisa copernya gitu. Di mix dicampur insya Allah nggak apa-apa, aman Pak. Jadi kalau juga sama Pak. Jadi kalau itu semua daun, saentennya daun, kalau wingi enten daun kluweh napa sukun niku kaya suka. Saenten niku tebon kering wae sinten wingi tebon kering Pak. Tebon kering ya suka. Napa wae bentuke. Wis sampe kaos ijo men ngati-ati nek sinten wingi enten ngagem kaos ijo nggih. Ha kelamut kalih wedhus kula mendhi ngene. Nggih, ngatos atas mungkin nggih kae. Wah, enten sing ijo ya. Nggih. Ngatos atas Bu nggih Bu nggih. Biasanya wedhus nggih kula seneng kali ibu ya Mas. Nggih. Niku. Jadi itu bisa menjadi rupiah Pak. Ya, ada banyak hal yang bisa menjadikan rupiah di sebuah peternakan. Jadi jangan hanya mengandalkan adol wedhus mawon. Adol intil ini kok bisa sesuatu. Dengan menjadi kandang kelompok. Tapi biasanya ten ngisor kandang niku isine luwih akeh rumpute daripada intile nggih. Nah niku sing masalah. Nggih to. Intile sementen sukute sak bagus. Gitu, karena biasanya memberikan rumput niku mboten dipotong-potong tuh Pak. Nah, niku pasti lebih banyak yang dibuang. Nek gini keluar tadi yang sudah sempat ke belakang bisa dilihat Pak. Sisanya sama yang dipakan itu kelihatan. Itu sudah berminggu-minggu belum dibersihkan Pak. Karena di tempat kita dicoper. Gitu, ya. Jadi ada banyak hal Pak yang bisa menjadi rupiah dari sebuah peternakan Pak. Jadi seperti yang sama di PPT ini ada banyak sekali Pak. Kita bisa jualan obat-obatan Pak. Seperti yang di depan saya ini Pak, ini obat-obatan khusus ternak. Mengapunten tentara basan pun biasa dereng ngurusi wedhus disukani obat. Nah, itu Pak. Ini padahal wedhus itu sami kalian kita Pak. Sama kalian manusia. Wedhus itu potensi untuk kena cacing pasti. Apalagi bapak-bapak ngarite esuk jam itu cacing mboten panas. Wah niku pun cacing tok niku rumpute. Nggih, telur cacing dan sebagainya. Karena ngarit itu idealnya adalah di atas jam 9. Jam 9 Pak. Jam 8 telur cacing masih di atas. Cacingnya masih Pak. Jadi di Elfam ngaritnya minimal jam 9. Angon pun juga sama Pak. Jangan sampai esuk ben engko sore arep nang mall lawan arep nang mall dingon dhisik.
Ah niku mesti cacing, Pak. Enten mboten sing pedusuk mangane wakeh dikai sepira-pira telas ning mboten lemu. Enten apa? Nah, kula jamin niku cacingan, Pak. Yakin ini. Makanya di Elfam ada SOP kesehatan, nanti saya sampaikan, Pak. Kita bisa jualan obat-obatan seperti itu, bisa menjadi rupiah. Oke. Termasuk jualan souvenir, Pak, ada kaos, ada topi. Nah mungkin sing ade tumbas mboten napa-napa, diperbolehkan sekali, Pak. Niku nggih. Ya adol-adol kan nggih wonten. Gantungan kunci nggih wonten. Ya wonten, Pak. Gelas nggih wonten, Pak. Pokoknya nonton kabeh ngene ya. Telepon niku pokoknya supermarket, Pak. Gitu. Nah, makanya nanti kalau Taruh Baca bisa bikin kandang kelompok, dibikin besar, ada tempat untuk jualan seperti itu, ada UMKM-nya. Itu juara, Pak. Juara, yakin tuh. Ya. Semoga Pak Lurah mengamini. Amin, gitu ya Pak Kades ya. Gitu. Oke, jadi gini Bapak Ibu Joyo. Jadi seperti saya sampaikan tadi, seperti wisata edukasi Elfam ini yang saya sampaikan satu ini sedikit dari yang sudah berkunjung ke Elfam. Oke. Dari Klaten itu udah banyak banget Pak yang datang, tapi pasti paling banyak kalah sama Jawa Timur, Pak. Dari Ponorogo itu hampir semua kelurahan sudah pernah ke Elfam. Malah lebih dari 2, lebih dari 3 ada, Pak. Yang pertama bawa perangkat desanya, yang kedua bawa ketua RT, ketua RW-nya, yang ketiga Pak Lurahnya, Pak Kadenya telepon, Pak kita mau ke sana. Loh, sama siapa Pak? Ini ketua kelompok sama PKK ngiri Pak, pengen ke Elfam lah, bawa lagi gitu Pak. Pulang dia reneng, buat ranobol. Rata-rata itu 2 sampai 3 kali Pak yang datang ke Elfam. Walaupun sebenarnya tujuan utamanya adalah Beroloko dan Malioboro, Pak. Elfam itu nggih mampir gitu. Tapi nek foto-foto utama, Pak, karena tekonku wajib foto riyin. Nek mboten foto mungkin bubar, Pak, gitu. Jadi datang ke Elfam itu pertama foto dulu. Niku, Pak. Tapi dilihat begitu ngatik utamanya adalah dengan. Tapi nggak apa-apa, Pak. Karena itu baru refreshing gitu. Kayak gitu. Jadi selain dari pemerintah desa, kecamatan dan sebagainya, kelompok tani, dari kampus dan juga dari perusahaan BUMN, Pak. BUMN kita paling banyak kedatangan adalah dari Pertamina Hulu Rokan, Pak. Pertamina itu sudah ke-23 kali datang ke kita. Pensiun, yang mau pensiun, Pak. Dari Indonesia Power, dari PT Inka, dari Semen Indonesia, dari BRI, dari Perlindo, dari Adaro Energi. Baru tadi pagi ada dari PT OKOC, pernah dengar gitu? Jakarta yang dari punyanya Sandiaga Uno. Dia mau mengadakan pelatihan MPP perusahaan, anak perusahaannya Telkom. Tadi pagi baru telepon tanggal 14 kalau salah mau mengadakan pengunjungan ke kita 20 orang. Itu lah, itu kan sesuatu Pak. Gitu. Itu lebih menarik daripada ternaknya Pak. Gitu. Nek terus-terusan. Gitu. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi nah sebelum kita melanjutkan ke berbicara soal teknis Pak, tapi nanti kalau bicara soal teknis pasti ngantuk. Sebelum kita ngantuk bersama, kita interaktif aja Pak, monggo, karena Bapak Ibu kan sudah beternak. Monggo, kita ada pertanyaan. Kita interaktif aja Pak. Monggo silakan Pak. Iya Pak. Monggo silakan Pak. Masalah bikin pakan itu loh Pak. Itu cara fermentasi sama selase itu bagaimana Pak? Oke Pak. Jadi nek enten jenengan didamel silasen apa fermentasi? Mboten. Oh didamel apa? Selase oleh fermentasi. Didamel niku Pak. Berarti rumputnya melimpah nggih. Banyak rumput ten niku. Oke, jadi gini Pak. Kalau di Elfam saya itu termasuk peternak yang dibilang peternak rodok bodoh Pak. Ya dalam arti saya nggak mau mengerjakan sesuatu yang sifatnya ribet. Golek sing gampang-gampang bae, Pak. Kayak cacili ya, Pak. Golek sing gampang. Nah, jadi saya tidak pernah membuat pakan yang dibikin fermentasi, Pak. Karena fermentasi itu kan rumput atau daun-daunan atau apapun itu gitu. Itu dicampur dengan E4, dicampur dengan dedak atau sentrat, dicampur dengan molase dan sebagainya gitu Pak. Tujuannya adalah untuk apa Pak? Mengawetkan makanan ya Pak. Pakan Pak. Tujuannya itu. Kalau pakan kita melimpah boleh monggo gitu. Tapi itu satu mengeluarkan waktu, berarti otomatis dengan biaya Pak.
kecuali tenaga juga materialnya Pak, beli molasses, beli E4, beli sentrat, beli dedak atau beli brand dan sebagainya gitu Pak. Nah di sisi lain kalau misalnya kita tidak terlalu melimpah sekali, orang ada gunanya Pak bikin silase dan fermentasi. Kalau di tempat saya lebih banyak adalah segar Pak. Memang kalau ngaret kita bisa untuk 2 hari 3 hari Pak. Kita tebon kering itu bisa untuk berminggu-minggu Pak. Itu nggak kita bikin apa-apa. Ya ada yang kita bikin silase Pak, karena drum kita terbatas. Tapi prinsipnya adalah saya lebih karena saya tidak mau ribetnya di situ Pak. Jadi jangan sampai kita bikin silase hanya seminggu sudah dibuka atau dikasih, apalagi bikin silase dimasukin drum rong dino pun dibuka. Bikin silase sama fermentasi berapa hari Pak? Ini jenengan. Nah 1 minggu sebenarnya hasilnya belum maksimal Pak. Tesnya panas-panasnya Pak. Iya, tesnya panas-panasnya. Kalau saya secara pribadi di LFM itu sia-sia Pak. Mendingan rumput iki lek ngaret rada dadaan untuk 2 hari 3 hari cacah sing seger kayak Pak. Ini kan hemat tenaga. 1, 2 hemat energi, ketiga hemat tenaga biaya Pak. Nggih. Jenengan nek jendamel silase napa fermentasi, beli drum siji pinten Pak 200.000 lho Pak. Nah, 10 pun 2 juta, 20 patang juta gitu. Tuku 50 pun anyar motor anyar siji. Lah kan eman-eman Pak. Padahal nggih kula nggih drume kathah banget Pak. Yang aslinya kula nggih eman-eman. Tapi sebenarnya saya kemarin hanya dipakai untuk silase. Saya kalau mau mengamankan pakan, saya bukan fermentasi Pak, tapi silase. Dicoper, masukin ke drum, diinjek-injek sampai kedap udara, tutup, selesai tanpa campuran Pak. Karena tujuannya hanya mengawetkan. Nah konsentratnya atau misalnya dedak atau brand dan semuanya itu dia dikasihkannya terpisah Pak, atau nanti dikasihnya di atasnya seperti itu Pak. Jadi prinsipnya adalah beternak itu sing nyaman dan aman Pak, sing kepenak gitu Pak. Prinsipnya itu aja Pak. Tapi naik teng YouTube itu ada juga Pak, ini beternak tanpa ngarit gitu. Ada yang beternak ngingu 5 ekor, dipelihara 2 tahun, dijual dapat rumah dan pajero. Anten mboten nggih Pak. Anten ta Pak? Heeh. Nek ya ora percaya Pak. Ini nek didol sak lemahe iya Pak, gitu. Lemahe 1000 meter 2000 meter didol sak lemahe ya oleh mobil anyar pajero omah Pak gitu. Terkadang YouTube itu boleh dipercaya tapi hanya untuk motivasi aja Pak. Karena saya ceritake apike kabeh Pak. Eleke mboten enten. Sing produksi mati pendak ndene mboten critake Pak. Lah, ngerkosane mboten gitu. Sing ten YouTube niku sing ngerkosane diceritake niku 1 berbanding 1000 Pak. Nggih, penake tok niku. Nggih pelihara kambing tanpa ngarit nggih, tapi delok tinggal nari dompete Pak. Dompete iso tuku pakan apa mboten gitu, dompete iso tuku rumput apa mboten. Nek mboten tuku rumput ya pelek adol wedhuse Pak. Pasti berhasil habis Pak. Gitu wedhus mangan wedhus gitu kan. Nanti mboten ngoten niku. Nek ten Gunung Kidul kathah Pak. Kemarin itu waktunya sapi makan sapi Pak. Sapine didol nggo tuku pakan. Gitu. Seperti itu Pak. Jadi kalau silase dan fermentasi itu kalau saya sebenarnya kalau bisa diusahakan untuk tidak Pak. Tapi kalau pakan kita melimpah, monggo disilase saja. Jauh lebih aman Pak. Karena kalau sifatnya nanti kita breeding mengawinkan jantan dengan betina, ibaratnya kita punya Pak. Fermentasi itu lebih banyak negatifnya Pak. Lebih banyak negatifnya karena terkadang banyak sekali nanti induk itu seperti keracunan Pak, berbusa, dia kelebihan asam atau kelebihan biasanya dan sebagainya. Dan itu banyak terjadi Pak. Banyak terjadi kalau pakai fermentasi. Teman-teman saya yang sudah ada yang pernah dengar namanya PPKDY Pak. PPKDY ini peternak Perserikatan Peternak Kambing Domba Yogyakarta. Yang Klaten itu banyak sekali yang masuk PPKDY. Nah, di PPKDY itu yang pakai fermentasi itu nggak ada Pak. Dulu awal-awal iya Pak, tapi akhirnya karena kambing domba itu masalah. Sekarang fermentasi tidak yang dipakai Pak. Kalau silase ya banyak Pak. Silase banyak, tapi fermentasi hampir tidak ada.
Seperti itu, Pak. Oke, monggo yang lain, Pak. Mungkin gitu ya, Pak. Saya Pak, Monggo, Pak. mau nanya Pak, Nggih. untuk pabriknya sendiri itu masa kadaluarsanya berapa tahun Pak? Induknya. Ya induk atau jantannya? Jantannya. Oke, jadi gini, Pak. Kambing domba itu sama dengan kita, Pak, manusia. Kalau kita misalnya olahraganya bagus, makannya bagus, gitu, proteinnya bagus, yo dolan-dolannya yo sering gitu, Pak. Itu kan beda tuh, Pak, dengan yang tiap hari gur mangane greh, gitu, garam, gitu, Pak. Ndak itu tidak anaknya bojone, iki mboten, Pak. Ya betul, ini mesti terus, Pak. Sama, kambing domba juga sama, Pak. Semua tergantung dengan treatment pakan dan treatment kesehatan, Pak. Sama plus treatment pemeliharaan, Pak. Kalau pakannya bagus, pemeliharaannya bagus, SPI kesehatannya bagus, dia akan lama, Pak. Bisa 8 tahun, bisa mendekati 10 tahun. Ini nek mboten mungkin 5 tahun, 4 tahun kadang wis peduse wis kuruse sak pole, gitu mangan pun rasa-rasen mboten kopek. Cuma tergantung, Pak. Jadi secara umur bisa 8 tahun, bisa 10 tahun. Tapi itu tadi, Pak, cuma tergantung dengan treatment pakan, pemeliharaan dan kesehatan, Pak. Itu. Jadi kalau di Eva memang tidak sampai dengan umur itu, karena kita baru 7 tahun. Kita sudah selalu selesai induk kita keluarkan, Pak. Jadi itu induk bukan dalam tanda kutip jelek. Karena posisi kita, karena kita breeding itu kan ngawin ke jantan betina, akhirnya mana, Pak, gitu, Pak. Pedusnya mana. Ya, jadi kalau kita breeding itu tidaknya pedusnya yang mana, Pak, tapi kandangnya juga kudu mana, Pak. Nek kandangnya buatan mana, ya, harus ada pilihan, adol anak, nova adol indui, gitu. Nah, dan di Elvan sekarang memang sudah tidak mau menambah kandang. Makanya kita selalu jualan anak dan sebagian induk. Induk itu kita pilih yang bisa dibilang skornya nilainya paling elek, Pak, gitu. Jadi kita kurangin sedikit-sedikit per 5 ekor, per 7 ekor, kita ganti dengan yang induk darah baru, gitu. Seperti itu, Pak. Itu kira-kira, Pak. Yeah. Mungkin bisa dikasih tahu tanda-tanda indukan atau pejantan yang Oh, yang sudah tua? ya yang sudah tidak produktif lah. Kalau tua kan mungkin bisa 8 tahun. Yeah. Kalau tidak produktif itu sebenarnya apa ya, kalau orang menopause bisa ditanya, Pak. Nah, nek wedhus niku bisa ditanya, Pak. Kowe menopause urung gitu kan gitu. Tapi prinsipnya gini, Pak. Selama induk itu tuh masih birahi, ya dia masih produktif, Pak. Prinsipnya gitu. Nek tanda-tanda beri ngertos mangke. Yo 3A, abang banget gitu. Wedhusnya teriak-teriak, wedhusnya gelisah, ngalor gitu, ngosok-ngosok dan sebagainya. Ini ibu-ibu gelisah biasanya jalan nang mall, Pak. Gitu. Kita, Bu. Nek ibu-ibu betul lho, Bu. Nek ibu-ibu gelisah itu biasanya jaluke ten mall. Jawane ten mall terus gawa ten toko emas. Hari iki mesti anteng niku, yakin niku. Wis pol niku. Nggih, betul, Bu. Gitu. Nah, gitu. Jadi ngene ibu-ibu teriak ten omah gawa ten mall mawon, Pak. Pon timbaran mall, Pak. Niku wis pasti seneng mulai guyu-guyu nih, Pak. Mengke tekoke sate jenengan. Ya, gitu ya, Bu. Iya, monggo, Pak. Nah, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke atas, Pak. Nah, ampun. Mboten suwaget nyuruh banter, Pak. Ya, Karena Pak. mesti dibantu, diuji Allah untuk kon sabar. Niku sampun banyak yang ditanyakan. Nanti panjenengan sudah menyampaikan beberapa kali. Susah ya. Nah, susah ini mulai dari disampaikan, Pak. Tanda-tanda ternak tidak sehat di antaranya. Karena nanti agar penggaduh itu tahu, Pak. Tanda-tanda ternak tidak sehat. Itu yang pertama. Terus berapa bulan setelah bayi atau Mana mawon, Pak? Bayan mungkin kata mana. Nggih. setahun itu berapa kali induk itu, Bu? Mana? Oke, siap. Nggih. Jadi akhirnya kan tahu panjangan di awal tadi cuma berapa ekor. Nggih. Kalau tidak dibantu oleh
mana atau dari teknik sipilnya mungkin belum secepat ini. Kalau sekarang kan tamu itu kan rezeki panjenengan sekarang. Tamu amin. rezeki. Amin. Nah saya pengen apakah ada amalan khusus Pak? Kok iso duit moro dhewe itu loh Pak? Dongone sing kathah, Pak. Atau orang tua panjenengan yang berhatinya gede kan gitu. Kalau tanpa ada itu duit moro dhewe itu toko emas kali bang. Tapi ada masih rugi. Karena ini rahasianya Pak. Duit moro dhewe niku kecuali saya sakit tuyul Pak. Nah ini kan dengan salah satu nih, Pak. nah ya, jangan buatan rahasianya berapa jam untuk Amalan, Pak. dan ciri-cirinya nih matur suwun. Matur suwun, Pak. Sepeda soal tanda-tanda itu sakit majid. Misalnya gini, alaminya kambing domba itu keipakan mesti maju mangan, Pak. Ya betul. Nanti betul sih produksi keipakan terus enggak aku tahu pengen lea-lea aja. Gitu betul itu Pak. Sukane pakan mesti langsung maju mangan, Pak. Nah, nek anten wedhus sing disukani pakan mboten maju mangan, depel teng buri, minggir, itu masalah, Pak. Itu masalah. Coba satu dicek dulu perutnya kembung mboten. Telingane panas napa mboten. Diare napa mboten. Lah nek anak saged ditakoni, Bu. Kowe kenapa le kan gitu. Lah nek wedhus napa tak kowe kenapa wedhus ya kan mboten jawab. Tanda-tandanya adalah itu, Pak. Disukani pakan mboten maju itu masih masalah. Nek induk bunting gede kemungkinan mau beranak bisa. Tapi nek normal tidak bunting itu pasti masalah. Coba dicari, dikeluarkan dulu. Kalau di kita ada kandang karantina Pak, ditoknya dulu, dilihat perutnya kembung napa mboten, diare napa mboten, telingane panas napa mboten, mungkin ada yang luka atau gimana, gitu Pak. Jadi seperti itu Pak. Tanda-tandanya hanya cukup itu aja Pak. Karena pedusnya betul sakit, matur Pak. Aku loro Pak. Itu betul sakit. Jadi posisinya pasti pedus itu posisinya minggir Pak. Dikasih pakan itu dia akan menyendiri. Itu pasti Pak. Ini tanda-tanda. Makanya posisi kalau kita mau melihat kambing domba itu sehat apa enggak, kambing domba itu posisinya kondisi seperti apa, pas pada waktu kasih makan. Itu paling kelihatan. Barang keipakan, kita balik lagi kembali dilihat. Oh dia sing mangane mboten kata, sing mboten pulun mangan. Nah itu coba dipinggirkan dulu Pak. Itu seperti itu, simpel Pak sebenarnya Pak. Oke, setelah itu baru nanti ada treatment kesehatan. Gitu. Oke, terus yang kedua adalah duit mara dhewe. Betul, mikirin. Sing sakit manak ping pinten gitu Pak. Kalau di Elva idealnya adalah 2 tahun itu beranak 3 kali Pak. 2 tahun beranaknya 3 kali Pak. Nek ada yang bilang setahun beranak 2 kali itu kira rodok ngoyo Pak. Pol ngoyo ini gitu. Karena gini Pak. Sistem sekalian Pak saya sampaikan gitu. Jadi di kan manajemen reproduksinya adalah pakainya kawin koloni Pak. Kita mencampur satu jantan gitu dengan 15 sampai 20 induk betina. Nah, kalah toh Pak kita Pak. Si Cimeng ade pun mumet gitu Pak. Pun pendak denek-denek ini betul enggak? Niki 1 banding 15 sampai 20 Pak. Orang kalah Pak wis mboten nonton. Tapi nek bapak ten gini mboten usah protes ya karo ibu-ibu. Wedhus ten niku iso 15 lho, Bu. Masa aku ora leh loro gitu. Nah, kita mencampur memasukkan pejantan masuk ke kandang betina itu Pak. Sampai dengan nanti beranak. Itu kalau kita itu secara betul ada 5, berapa bulan. Tapi kalau di Elvan kita genapkan 6 bulan Pak. 6 bulan dari mulai pejantan masuk ditulis tanggalnya berapa sampai beranak APL itu 6 bulan Pak. Jadi nek kula jantan masuk di tanggali Pak. Jadi kawinnya mulai tanggal bulan itu ditulis. Tujuannya adalah untuk menghitung APL Pak. Kapan induk itu pada mau beranak. Itu. Jadi buatan apa dhewe ada malah buatan nggih Pak nggih. Mboten tanggal. Wedhus ngene kula ditanggali Pak. Biar tahu APL-nya kapan gitu. Jadi seperti itu Pak. Itu adalah 6 bulan Pak. Gitu, 6 bulan. Nanti kalau domba gen kula Pak, domba itu
domba nanti anaknya umur 40 hari, induknya sudah dikawinkan. Ya, 40 hari sudah dikawinkan. Tapi kalau rata-rata di peternak tradisional itu umur 3 bulan bar sampai nggih. 3 sasi 4 sasi lagi dikawin iki. Lah ngen kula kesuwen, Pak. Nek tempat kita setelah masa apa Bu? Masa nifas. Nah, tapi gak ada masa nifas sih. Setelah 40 hari birahi pertama kawin nggih. Makanya kita punya koloni mencampur betina-betina sama anak itu banyak, Pak. Itu dimasukin pejantan. Jadi menjadi kandang kawin tapi koloni dengan anaknya, Pak. Gitu. Itu untuk mengefisienkan biar bisa 2 tahun beranak 3 kali. Gitu, Pak. Seperti itu. Karena terkadang juga kita mencampur pejantan sama betina tadi itu kan 60 hari, Pak, 2 bulan. Terkadang ada yang lolos juga, Pak, karena apa namanya persentase kebuntingan ya, bukan kebuntingan itu di 90 sampai 95%, Pak. Sisanya itu kadang ada yang enggak penting. Gitu, Pak. Jadi kalau ada yang bilang setahun 2 kali itu kok ngoyo banget, Pak. Berarti rampung mana langsung ke kawin gitu. Mungkin, Pak. Mungkin loh, Pak, ini, Pak. Gitu. Tapi terkadang kan kawin itu aja belum tentu berhasil. Gitu. Jadi kan nggak bisa kambing itu kalau betinanya nggak baik, pecantannya juga nggak mau kawinin, Pak. Dan betinanya nggak mau dikawin, Pak. Buat yuk sampai muter-muter desa, Pak. Boten gelem, Pak. Yakin nih, estu nih. Nanti boten sing betinanya boten berai dikawinin boten enten, Pak. Nggak akan mau, Pak. Dan nggak jadi. Iya, betul. Jadi harus menunggu masa birahi dulu, Pak. Gitu. Jadi kalau di Elfam adalah 2 tahun itu beranak 3 kali. Gitu. Ya. Nah, dari sisi tadi kan Bapak menyampaikan bahwa tanda-tandanya pedus loro, Pak. Kan, gitu. Nah, setelah pedus akhir maka di Elfam itu ada SOP kesehatan, Pak. Jadi kita per 3-4 bulan sekali itu wajib ada 4 tindakan, Pak. 4 tindakan itu yang diwajib disampaikan ke dikasihkan ke kami domba. 1, obat cacing. Obat cacing kita adalah ini, Pak, khusus untuk hewan, Pak. Kalau tidak susah mencari itu obat cacing pakai merek Kombandit nggak apa-apa, monggo, sama, cekokkan aja. Yang kedua vitamin. Vitamin itu bisa dalam bentuk yang seperti ini, bisa oral, lewat mulut atau injek, Pak, disuntikkan, bisa. Yang ketiga adalah ATP. ATP itu untuk menguatkan otot, Pak. Ini paling berguna pada waktu induk habis beranak, itu ATP tidak boleh ketinggalan. Yang keempat, Pak, antiparasit. Antiparasit itu disuntikkan di bawah kulit. Jadi kulitnya dijiwit, disuntikkan di bawah kulit, tidak boleh ke daging. 4 tindakan itu, Pak. Jadi antiparasit itu biar tidak kambing dombanya tidak kutuan, tidak gudikan dan sebagainya, gitu, Pak. Taruh bahasan sahabat disuntik ini dari, Pak. Nah, kalau di Elfam 4 tindakan itu wajib, Pak, per 3-4 bulan sekali. Wadusi selalu kita ada treatment kesehatan, ada jaminan kesehatan, Pak. Itu. Tapi khusus untuk pejantan nih, Pak. Pejantan yang tadi ngawini tadi, Pak, yang dicampur 15 sampai 20 tadi. Itu vitaminnya bukan per 3-4 bulan, Pak. Kesuwen, Pak. Wadusi loyo. Tapi per 2 minggu. Lah kok ibu-ibu sing mawon nih. Jadi untuk obat-obat, Pak, mboten ana apa kalau nyampekan obat-obat ya. Jadi pejantan yang lagi masuk ke kandang kawin per 2 minggu vitaminnya diberikan kepada pejantan. Nggih. Vitaminnya. Mungkin nek kula sebutke ilang, Pak. Niki khusus untuk hewan lho, Pak, tidak untuk manusia. Enggak apa-apa saya bukan. Kita boleh pakai ini vitamin ini nggak apa-apa, atau vitamin E selinum seperti ini nggak apa-apa, Pak. Nah ini khusus hewan loh, Pak, bukan untuk manusia, nggak boleh, Pak. Oke, coba, Pak. Ya, Pak. Ini khusus untuk hewan. Jadi disuntikkan atau dioralkan. Kalau yang maaf yang ini itu dioral lewat mulut, disepetkan. Kalau yang E selinum itu disuntikkan ke daging. Boleh di bawah depan, boleh di leher, boleh di bawah belakang. Gitu. Per 2 minggu, Pak. Nek mboten pejantannya mengke loyo, Pak. Ya sebayangke dhewe, Pak. Musuh 15 mengrok kare 20 lho, Pak. Pendak dina kerja mboten mumet niku. Subuh ya munggah, jam 3 bengi ya munggah, jam 1 bengi ya munggah. Karena mboten loyo, Pak. Ibuke guyang-guyu lho. Lah gitu, Pak. Siji pun mboten ngayahe lho.
Niku. Wajib pakai itu. Tapi seperti yang sampaikan Bapak tadi, pedus itu iso beranak berapa kali? Sama, pejantan juga sama, Pak. Kalau tidak dititipkan seperti ini, ya kalau ngawin ini sesasi pisan pedus siji mboten sangang kita mboten napa-napa, Pak. Tapi nek kados ngen kula, Pak, dipakai untuk periode 2 kali kawin maksimal 2 tahun aja, Pak. Tahun ketiga loyo, Pak. Dikai induk kaya ngopo iki nek wis mboten bakalan munggah, Pak. Yakin iki anon betina biraya ngono ta, Pak. Estu niku mboten purun. Karena loyo, Pak. Pasti. Tahu, Pak. Tapi di tapi di kita juga ada jamu, Pak. Jamu khusus untuk pejantan. Pejantan kita kebetulan punya pejantan yang anak-anak impor ya. Anak impor yang kita sudah 2 tahun lebih di morgue pejantan itu boten purun ngawini, Pak. Jadi enten betina budaya yo meneng wae. Wis ora goyah blas, Pak. Tapi setelah dikasih jamu, Pak. Selang 2-3 hari, wis itu galak ramu, Pak. Ini ku, anten cemane nyoba mboten ngerti. Ya, itu jamu khusus untuk hewan, Pak. Ya, bentuknya Pak bubuk, Pak. Memang diberikan kepada pejantan, khusus untuk pejantan, Pak. Jadi semuanya ada titipannya, Pak. Ya, termasuk kita nanti kalau induk habis beranak, itu juga ada titipannya, Pak. Barmana tali pusarnya wajib disemprot antiseptik, Pak. Antiseptik itu apa? Boleh iodium, boleh iodin, boleh betadin. Nek mboten enten abu pembakaran dikasihkan ke tali pusarnya biar tidak terjadi tetanus, Pak. Antar mboten sing sampai umur di bawah 1 bulan bar sehat ngalur-ngalur tiba-tiba kaku mati, Pak. Karena itu lebih banyak adalah karena tetanus paling banyak, Pak. Tetanus. Jadi pada waktu bermana tali pusarnya tidak disemprot antiseptik. Itu, Pak. Jadi wajib, itu sepele, Pak. Saya dulu awal-awal tuh untuk kayak mosok iya sih, tapi ternyata benar, Pak. Banyak yang cempe itu sehat kok ngalor itu tiba-tiba kaku kayak kejang, Pak. Wes ini tinggal donga mawon. Kapan le mati pun ngatane kemawon nggih. Nek pun nggih, itu tetanus, Pak. Ya jadi, Pak, di habis beranak tali pusarnya itu disemprot pakai antiseptik, Pak. Boleh ayo ya. Betadin boleh, iodin boleh, obat merah boleh. Abu pembakaran itu boleh. Kalau zaman tradisional dulu pakai abu pembakaran, Pak. Abu itu untuk mencegah itu, Pak. Monggo itu pilihan aja. Itu. Ya, itu sepele, Pak, tapi pengaruhnya besar sekali. Ya ampun panas, Pak. Malah mateng malah. Makanya malah nyate dengan ini. Nyate bati dulu bawa 3 bulan. Nah gitu. Iku. Nggih. Oke, napa mulai? Kita. Sing putih wae. Terus kita bapake dari Lampung. Nggih, Pak, monggo. Ke atas, Pak. Napa niku? Dari awal panjangan cuma sekian ekor. Begitu banyak sebesar ini karena rahasianya adalah pabrik rati jual. Prosentase dari laba awal itu, Pak. Misalnya sekarang ada orang yang seperti misalnya kakak Pak Lurah, duitnya oke. Amin, amin. Tak kayak petani sopol di Gelem ini tak kayak kandang. Prosentasenya dengan bunga bank lipetnya rada oke, Pak. Berapa persen dengan tiap bulan labanya? Gini, Pak. Lepas saking tamu ya. Kalau tamu membawa rezeki itu maksud sutawa. Tapi kalau hasil ternak tok, berapa matur? Jadi gini, Pak. Kalau kita membahas soal, saya sudah ada hitung-hitungan soal kita misalnya penggembukan 50 ekor, penggembukan 100 ekor, kita breeding 5 ekor, kita breeding 10 ekor. Atau breeding 50 ekor. Saya sudah ada hitung-hitungan, Pak. Niku nek dibahas, mengke ketok sore, Pak. Lepek nek mboten sida. Mengke kula sukane mawon kan Bu sinten ya? Bu Santi, nggih. Mengke kula sukane ke Bu Santi, monggo nanti dipelajari bareng-bareng. Itu real di Elvan, Pak.
Mungkin nek dibahas Pak, dugi sonten. Kula apa dilairi sing mingking niku ya Pak. Diubus nggih. Niki Pak. Anten Pak, nanti saya kasih Pak. Saya sudah buatkan. Ini nek dibahas Pak. Mungkin tutup sore Pak. Yakin niku mboten rampung. Bahas wedhus niku ketuk sak jam kurang, 2 dina ya kurang Pak. Niku. Nah, tapi prinsipnya begini Pak. Ini gambaran Pak. Ini ada hitungan Pak, gambaran sedikit ya. Kita beternak, tapi saya mengitunya 2 tahun karena saya breeding. Breeding itu nernak Pak, ngawinke jantan dengan betina. Modal 1 jantan dan 5 betina. Hasilnya seperti ini Pak. Kita punya aset segini Pak. Ya. Jadi nek misalnya anaknya SMP kelas 1, nopo SMP kelas 3 di model wedhus, tak model wedhus pakanono openono. Niku lulus SMA Pak, mlebu kuliah bayar dhewe. Tak jamin insyaallah. Ini nggih ampun didol Pak, sing ngopeni anake didol karo bapakne. Gitu. Le wis gedhe le didol lah nggih mboten sida mlebu kuliah. Nggih. Nggih mboten gitu Pak. Le gedhe le didol ya nggo tuku. Bone entek. Nggih. Ini asumsi perhitungan Pak. Nanti ada pengemukan juga Pak. Pengemukan betina yang dikemukan untuk sate dan sebagainya Pak. Nanti saya sampaikan semua nanti. Ya, karena ini nek dibahas mboten cukup Pak. Sedino. Seminggu men yakin kula mboten cukup. Nggih. Niku. Mungkin saya sampaikan Pak, saya ada semua. Gitu, nggih. Monggo Pak, tadi yang nggih. Nggih anu Pak, untuk mengatasi cempe baru lahir kadang-kadang indukan ini kok diminumi itu nggak mau tuh kadang-kadang suka dipengkal gitu. Nggih. Terus yang kedua itu agar indukan itu subur susunya itu dikasih apa? Kalau manusia kan kadang-kadang gudang-gudangan itu ya subur. Kalau kambing itu apa Mas Kaji? Prinsipnya sama Pak. Susu penghasil susu yang bisa menjadikan susu bagus itu adalah legium Pak, daun-daunan Pak. Sama anak kita gudangan. Yo wedhus kayak gudangan kata Pak. Ojo butuh kayak dedak mawon. Susune mboten kata Pak. Itu gur lemputrok tapi mboten keluar susu. Tapi jaringan kasih daun-daunan. Misalnya jaringan daun singkong tadi bagus Pak, tapi dicampur gitu. Daun kelire sidi bagus, daun kelor bagus Pak. Daun katu bagus Pak. Semua daun-daunan Pak dengan campur. Itu godhong alpukat nggih kula kata alpukat Pak. Itu bagus sekali. Itu penghasil susu. Dan biasanya kalau di kita waktu kita kawin kan pejantan masuk ke kandang kawin kan ditanggali Pak. Jadi nanti tahu HPL-nya kapan. Jadi nanti induk mau beranak sebulan sampai 1,5 bulan sebelumnya itu dikasih pakaian yang bagus Pak. Biar bisa memproduksi susu pada waktu anaknya keluar susunya banyak. Karena terkadang ada induk beranak orang betul susunya Pak. Karena pakane gursak enenge. Nggih ampun berharap susune kathah nek gursak enenge gitu Pak. Nggih. Jadi banyakin serat Pak. Serat itu rumput, daun-daunan dan sebagainya. Itu namanya serat Pak. Banyakin seratnya karena penghasil susu itu serat Pak. Nggih, seratnya harus banyakin. Gitu Pak. Gitu. Terus tadi apa Pak? Oh sing mboten purun ngedoti. Jadi kalau darah pertama kali beranak, induk pertama kali beranak laktasi 1 memang banyak terjadi seperti itu Pak. Risi mungkin Pak orang biasanya dikenyot kan gitu Pak. Tapi ada cara biar induknya itu mau di ini biasanya ditali Pak. Jadi induknya itu dipepet ke pagar, ke kandang, ditali perutnya sama kakinya. Kakinya saatnya dinaikin Pak. Jadi dia didudukkan ke induknya. Yang kedua diperah Pak, induknya diperah, susunya masukin ke dot terus didotkan ke anaknya. Kalau di Elfarm lebih banyak diperah Pak. Wajib malah susu diperah gitu. Karena juga kalau kambing untuk membiasakan biar nanti tidak beruntak pada waktu diperah gitu Pak. Itu biasa Pak kalau induk pertama kali beranak itu pasti gitu Pak. Banyak terjadi, pasti ditendangi Pak, disumpahi. Mungkin risi Pak, orang pernah. Tapi kalau udah laktasi kedua, beranak kedua pasti enggak. Udah pasti enggak itu.
Gitu. Karena di Elpam ini ada anak yang ngempong induk lain tuh ada Pak, biasa tuh. Karena sudah terbiasa di koloni Pak. Gitu. Gitu nggih Pak nggih. Oke, wonten menapa Pak? Oke, monggo. Masalah mengatasi keracunan Iya. sama kembung itu bagaimana Pak? Nggih. Oke Pak, jadi kalau keracunan sebenarnya ada obat Pak. Obat kimia banyak Pak. Obat kimia sebenarnya banyak. Sebenarnya kalau untuk mengatasi keracunan pertama itu sebenarnya bisa dengan minyak sayur Pak. Minyak sayur diminumin aja 1 gelas, 1,5 gelas gitu. Jadi buat meluruhkan itunya dulu Pak. Tapi jangan minyak sing baru goreng gereng lho Pak. Nah, mau wedhusnya tambah cepet nih ya. Sing masih segar Pak, masih belum dipakai. Ini masih murni gitu gitu. Pertama itu dulu Pak. Yang kedua ya ada obat kimia banyak Pak di toko poultry, toko penjual pakan ternak itu banyak jual obat seperti itu Pak. Termasuk obat kembung. Ini juga ada obat kembung Pak. Mana ya? Oh enggak ada Pak, bentar Pak. Sini mungkin ada Pak. Oh ini obat kembung Pak, timpah mau. Timpah mau namanya obat kembung. Ada banyak macamnya Pak. Kalau macamnya monggo silakan tanya di toko obat terdekat. Bentuknya macam-macam Pak. Kalau tempat saya semuanya impor. Semuanya impor. Tempat saya ada obat diare. Ini ada obat diare Pak. Obat diare juga ada obat nyeri juga ada Pak. Termasuk tangan saya lagi nyeri Pak. Tapi saya nggak minum obat ini Pak. Itu. Saya terkenal namanya frozen shoulder sinistral. Jeneng kerennya kan Pak. Ini aslinya nyeri yang berkepanjangan Pak. Jadi ini ngapunten tangan kula rotok ini gitu. Ini ada obat analgesik Pak, panas dan sebagainya. Pegel-pegel, waduh pegel-pegel yang obat ya. Lamun niku mari putih niku kebak obat Pak ya Pak. Gitu. Kembung. Kenapa kembung? Nggih. Kembung itu biasanya apalagi cuaca seperti ini Pak. Pasti akan banyak terjadi. Bar panas saat ini udan. Nah, itu pasti akan banyak Pak. Makanya lebih banyak disupport sama vitamin Pak. Jadi musim-musim seperti ini support sama vitamin dulu. Gitu Pak. Sama dengan kita juga baru musim panas terus musim udan itu rasanya bener enak Pak. Dimasuk angin, dirasa-rasa males-malesan gitu Pak. Tapi nek disupport vitamin nyate gitu langsung seger tuh Pak. Nah, ada vitaminnya sate juga Pak, gitu. Gitu. Pengaruh besarnya apa itu Pak? Kembung itu Pak? Ya kembung itu lebih banyak adalah makanan dan cuaca Pak. Pakan dan cuaca. Bisa juga pakan jangan misalnya rumput ngaritnya terlalu pagi masih ada air embunnya. Itu masalah akan jadi kembung. Dan ngarit pada waktu hujan itu juga akan menjadi kembung Pak. Gitu. Gitu. Jadi kembung itu lebih banyak adalah pengaruh makanan dan cuaca. Itu Pak. Sami nggen kula nggih kembung itu pada jenengan pada misalnya 500 nggen kula 500 Pak. Jadi kembung wis itu pemandangan biasa Pak. Yo kita kita berusaha Pak. Kita berusaha, kita ikhtiar, kita banyak obat seperti ini. Kalau obat seperti kalau kita melihara kambing domba banyak Pak, itu harus ready loh Pak, harus tersedia langsung Pak. Jangan jenengan wedhuse loro lagi muter-muter golek obat kan pundi-pundi. Tekan mah wedhuse mati Pak. Yakin aja meneh kembung napa diare. Dina dugi kelatan kota dugi pundi mulai wedhuse wis dibupung meneng wae. Nah, karena obat-obat seperti ini harus tersedia Pak. Kita ready, kita obat itu selalu ada Pak. Selalu ada. Gitu. Gitu Pak. Jadi wajib Pak, obat itu wajib. Kalau kita mau beternak dalam jumlah banyak, sedikit pun juga sebenarnya wajib Pak. Gitu. Gitu Pak. Karena kan yang mana Pak tukunya larang masuk yo rela ketemu mati kan gitu. Gitu Pak. Oke, monggo Pak. Yang lain? Oke. Ya putih Pak. Oh, di kalian Pak. Kita nggih. Langsung ngomong nggih. Ngatasi wedhus cara kasarnya kempar-kempar Pak. Nek lapar kan biasa. Tapi itu udah kenyang, tapi kok masih kempar-kempar Pak. Oh, gitu. Oh, nggih. Niku wedhuse lanang wedok Pak? Campur. Oh, campur. Terindukane. Nek wedok iso karena birahi Pak. Iki mau ngecak dolan ten mall niku Pak. Apa pancen niku tanane wedhuse kempar-kempar ngoten Pak. Betul begini Pak. Prinsipnya wedhus itu kalau nyaman, kenyang,
mesti anteng Pak. Niki sampean nggih kula papat niku mboten tahu ternyata apa biasa Pak. Wonten tiyang semene kae. Biasanya wedhus niku awake dhewe buka lawang ngek langsung buwe gitu to Pak. Paduan suara to. Pokoke wonten sempet sing ten wiking mboten lho. Ten kandang. Wedhus niku ten 300 ten buri. Ana sing bengok-bengok mboten. Nah, karena satu kambing domba kalau nyaman dan berarti kenyang, ya padha kali awake dhewe Pak. Nek ngeleh iso bengok-bengok, ibune ndi sayur gitu. Gimana? Sami, Pak. Kita merasa sudah memberikan kambing domba itu kenyang, Pak. Tapi belum tentu kenyang. Nggih, belum tentu kenyang, Pak. Karena kambing domba itu apa namanya? Dari sisi pakan itu kan harus terukur, Pak. Jadi jangan mentang-mentang jenengan ajeng niki mau piknik ten pantai gitu. Terus esuk wae dikek pakane rong bagor gitu. Men wareg gitu. Iki malah mboten kepangan, Pak. Pasti banyak buah. Nggih mboten. Gitu. Itu masalahnya mending jenengan wareg, pasen mboten. Karena pasti banyak kebuahnya, Pak. Tapi kalau pakannya jenengan mau jenengan cacah, semuanya insya Allah akan banyak. Gitu, Pak. Karena jadi kalau di Elfam ini pakan itu kan terukur, Pak. Kalau jenengan pakannya itu murni hijauan Pak, rumput tok segar itu 10% dari berat badane kambing domba Pak. Tapi nek jenengan pakannya kering itu cukup 4-5% aja Pak. Itu sudah cukup. Jadi terukur Pak, jangan sampai itu tadi jenengan ajeng bulan piknik tanpa itu tukar irong bagur gitu Pak. Tulung bagur men kono sak karemu. Enggak malah enggak makan. Justru yang harus selalu ada itu minumnya Pak. Tapi kalau di peternak tradisional kebalik Pak. Ngombene gur nek kelingan, nggih mboten. Kadang esuk, kadang sore, gitu. Kadang boten gitu. Niku kebalik Pak. Justru kambing domba itu minumnya harus kalau bahasa peternakan adlibitum harus selalu tersedia, harus selalu ada Pak. Makanya di Elfam itu pakai nipel otomatis seperti yang di Satpam itu Pak. Jadi pedus ngene, ten Elfam itu pun pinter-pinter Pak, sekolah kabeh. Nah, pun ngerti carane ngetokne banyu nyondol kerane niku pun pripun carane pun ngertos Pak, men sekolah. Nek ora gelem nyondol ya ben ra ngombe gitu lho Pak gitu. Ya pokoknya dipaksa kon pinter gitu Pak di sini. Jadi kita pakai nipel Pak. Makanya minumnya itu dari pagi sampai pagi selalu tersedia Pak. Gitu. Terkadang kalau kita mati lampu itu kita pakai genset Pak. Kita ada genset yang selalu ready Pak. Yeah. Walaupun sing di omah kula teng ngajeng niku Pak. Niku kula mboten ngangge genset mati lampu ya buat kajenge mati lampu. Nek wedhuse mboten nguripke genset Pak. Kalah kali wedhus kok ada. Lho nggih. Estu niki. Niki kandang niki Pak, ini pakai PLTS Pak. Pakai PLN dan PLTS. PLTS itu penegak listrik tenaga surya. Jadi nek ten dusun niku mati lampu pertengahan Pak, kandang ngen kula padang dhewe Pak. Gleleng kaya sultan kok Pak. Di zona peteng ning kandang iki padang dhewe Pak. Jadi kita pakai PLTS. Itu. Ngoten Pak, gitu. Jadi gitu Pak nggih. Oke, monggo Pak. Ngagem oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, puji syukur kita akan datang Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dinten menika ingkang kawula yang sami. Yang pertama niki kula yang sami kita bersyukur kepada Allah bila kula yang sami bertemu napa niki urusan peternakan iki. Mugi-mugi kula yang sami samangke kontur beto ilmiah ingkang saya niku. Perkara nangke bibar niki teng pundi monggo. Niki hubunganipun karo peternakan nggih Pak nggih. Nggih Pak, monggo. Muga-muga niki nggih samangke terakhir napa tambah mrih monggo. Nggih. Nggih. Niki yang hubungannya dengan peternakan niki ampun ngantos dihubungke kali sik napa mawon mangke. Nggih. Bapak sudah pengalaman berapa tahun di sini nggih. Niki nek kula mireng tenagame niku jarene anake lenang mbokne wedok ora keneng dikawinke ngoten.
Nggih, niki selama bapak niku pripun ngaten niki, Pak? Leres Pak. Mekaten. Nggih, matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus itu namanya inbreeding Pak. Jadi memang anaknya itu tidak boleh dikawinin bapaknya, cucunya tidak boleh dikawinin mbahnya. Jadi harus beda Pak. Jadi itu namanya inbreeding Pak. Tidak hanya di manusia, di hewan pun juga tidak boleh Pak. Makanya kenapa di Elfam itu ada namanya recording Pak. Nanti terus nek jenengan mengeten buri ten telinga niki biasanya wedok jantan nggih. Niku telinga kula wonten anting-antinge ngene wedhus. Dadi mboten nanya ibu-ibu yang ngangge anting-anting. Wedhus kula ngangge anting-anting namanya eartag. Itu buat recording. Recording itu ada aplikasinya. Aplikasinya namanya AIFAM. Nah, bentuknya ngene iki. Ada fotonya. Jadi kalau kita semua punya EKTP, wedhus kula nggih duwe EKTP. Nah, mboten kalah ora. Niki. Enten jenenge bapakne sinten. Nah, nek ten KTP kita nang mboten to. Niki enten jenenge bapakne, enten jenenge ibune. Ya, laire kapan, bobote pirang kilo, laire berapa ekor, induke metu susu berapa liter lah, enten kabeh. Itu tujuannya adalah biar nanti tidak terjadi inbreeding, Pak. Jadi tidak boleh. Inbreeding itu tidak boleh, baik tidak hanya di manusia tapi juga di hewan. Gitu Pak. Jadi tapi biasanya nonton peternak tradisional yo mbokne kuwi, anake yo kawini kuwi, tutune yo kawini kuwi. Nggih mboten. Tapi suwe-suwe anaknya itu cilik gitu Pak. Di penyakitan, di cilik dan sebagainya. Pasti banyak masalah. Gitu Pak. Nggih. Itu jadi kenapa di Elfam juga pejantannya itu banyak Pak. Kita pejantan domba itu ada 5, pejantan kambing itu sekarang ada 8 Pak. Itu karena untuk di cross Pak, di cross. Seperti itu Pak. Itu. Oke. Monggo Bapak Ibu. Nggih Ibu, monggo lah ini satu-satunya Ibu yang baru tanya. Nggih. Kaki iki Bu, kasih krungu. Boleh mboten? Oke. Nggih. Nggih. Oh, Terus sama itu mau tanya cara mengobati korek. Oh, Oke Bu, jadi gini. Kalau makan kita mau full di Elfam ini kan ada 500 ekor Bu. Kita 500 itu punya 1,3 hektar. Itu masih kurang. Kita masih kurang sekitar 8.000 sampai 1 hektar untuk amannya. Perputarannya Bu. Jadi kita mulai ngarit di sini sampai sini habis, kembali sini udah ngarit lagi. Itu masih butuh lahan antara 8.000 sampai 1 hektar. Kita sekarang baru sekitar 1,3 hektar. Idealnya adalah 1 hektar itu untuk 80 sampai 100 ekor. Idealnya Bu. Jadi perputaran itu. Idealnya. Seperti itu Bu. Tapi nek jenengan dompetnya tebel mboten napa-napa, tumbas gitu nggih. Duwe 1000 meter mboten napa to liyane tumbas gitu. Nggih. Gitu Bu. Nah, terus yang kedua tadi soal napa koreng ya. Koreng ini sebenarnya pengobatannya ya seperti manusia Bu. Nek ngobati koreng manusia nggih napa lagi iki kebutuhan napa. Cara yang paling mudah aja. Tapi kalau di kita ada obat khusus Bu. Namanya semprotan namanya Gusanek. Nah, ini tadi ngarit. Kita ngaritnya tapi dari belakang. Ini untuk kandang utara. Jadi di mix. Jadi kalau kita ada obat namanya bisa namanya Gusanek. Gusanek itu semprot Bu. Itu beli di toko-toko obat banyak. Atau beli selain merek itu banyak. Banyak merek sebenarnya. Kalau di kita ada juga namanya Jimat. Nah, merek jenenge itu namanya Jimat. Itu buat nyemprot luka. Atau kalau enggak jangan obat semprot obat luka apa aja lah yang beredar di apotek atau toko obat hewan ternak, monggo silahkan. Bentuknya seperti itu. Yang penting bersihkan dulu terus baru diobati. Gitu. Jadi prinsipnya sama dengan kita mengobati manusia. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih simpel monggo pakai yang semprotan itu. Biasanya kita pakai semprotan. Itu. Kalau di kita ya tadi kalau yang beredar namanya mungkin Gusanek. Cuman memang harganya cukup mahal Bu. Seperti pilok itu harganya kalau nggak salah 80.000 atau 90.000. Aslinya mana-mana Bu. Yakin nih dulu nih mana-mana.
Mending gue tuku cendol waduh lagi karo gitu. Tapi nek delok wedhus iki sayang gitu. Gitu Bu. Nggih. Monggo yang lain. Ngatasi gudeg, Pak. Nah, gudeg itu bisa dicegah Pak. Makanya tadi kalau di kita ada namanya suntikan anti parasit. Anti parasit kita pakai ivermectin Pak. Ya, ini untuk anti parasit. Disuntikkan di bawah kulit. Jadi dijiwit kulitnya itu disuntikkan di bawah. Jangan ke daging. Ya, ini untuk mencegah Pak. Untuk mencegah biar tidak terjadi gudikan dan sebagainya. Tapi kalau sudah terjadi, saya diobati Pak. Obatnya ada macam-macam. Monggo itu pilihan Pak. Nanti ibaratnya jenengan mau ke obat untuk manusia juga sama bisa dipakai. Prinsipnya gitu. Ya. Tapi sebaiknya gudikan itu injeksi pakai itu Pak. Seperti ivermectin dan sebagainya itu pasti sembuh Pak. Pasti sembuh. Jadi nggak perlu disemprot dan sebagainya di tempat yang sakit, nggak perlu. Jadi suntikan aja pasti dia semuanya akan sehat Pak. Ya. Seperti itu. Makanya kalau di RFM itu kan 3-4 bulan sekali wajib disuntik pakai itu. Gitu Pak. Monggo nanti kalau saya mau difoto-foto silakan. Ya. Kalau online banyak sekali Pak. Makanya putra-putranya kan online mau. Online tuh banyak sekali. Mereknya banyak Pak. Misalnya anti parasit ya gitu tuh banyak sekali. Mereknya banyak. Gitu Pak. Mengatasi kelaset itu bagaimana? Kenapa Pak? Kalau mengatasi kelaset, Nah, kelaset itu kan luka tuh Pak. Karena kan kenal, sama dibersihkan dulu, ya kan? Dibersihkan dulu. Kalau sebenarnya kalau mau biar cepat kering itu benar pakai bensin Pak. Banyak teman-teman masak waktu judul Pak. Panas dan perih Pak. Tapi cepat kering Pak. Tapi yo mesake tenanan Pak. Mungkin kita aja nek kena luka kena bensin yo piye enggak Pak gitu Pak. Ya kalau mau obatin luka itu ya bersihkan dulu terus baru cari obat Pak. Bisa dengan semprot gusanek itu. Kalau di kita ada gusanek ada namanya jimat Pak. Disemprot aja kalau di kita. Tapi nek jangan ke toko poultry obat toko-toko pertanian itu banyak juga. Monggo mereknya banyak macamnya. Misalnya jangan mau sukani nopo kapsul nopo niku sulfanin lain napa mboten napa-napa. Tapi kan yo pegel to Pak nek wedhus akeh. Ini siji ini semprot selat-selat rampung Pak. Gitu. Nggih. Prinsipnya sama dengan kita mengurusi kita Pak. Prinsipnya sama. Cuman ada cara yang mudah diajar. Nggih. Oke, monggo Bapak Ibu. Badhe dugi jam 3 apa jam sekawan? Nggih, nggih Pak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang pertama waktunya dibatasi enggak Pak? Ya, Derek anak kula derek Bapak Ibu sedaya. Panitiane putih banget. karena ini gudeg yang terpenting kan yang di sini dulu. Iya. Sampai ini itu nomor 3. Pertanyaan saya begini Pak. Yang pertama, tadi Bapak telah menjelaskan kambing untuk diambil susu atau merah. Terus perbedaan yang diternak kambing di Tarubasan. Nah, Bapak ini kan kambing gembel biasa Pak. Yang di sini kan domba. Domba ini kok gembel Pak? Ya maksudnya jenisnya beda. Nggih. Saya lihat itu jenisnya beda. Nggih. Lebih bagus, lebih mahal. Nggih. Mboten nek mahal mboten Pak. Nek antar duwite. Kebetulan merendah. Nah, apakah pengelolaan peranan itu berbeda apa enggak? Nggih. Terus cara merah itu seperti sapi apa enggak? Karena kalau sapi kan harus susunya harus bersih. Dari jam sekian diperah. Selanjutnya umur berapa setelah induk itu melahirkan itu bisa diperas. Terus selanjutnya setelah diperah itu anaknya dikemanakan? Oke. Mohon diminta penjelasan karena masih awam. Kan ini masalah ternak yang diperah itu. Karena di wilayah Karanganom khususnya susu kambing itu tidak begitu laku Pak. Karena ada yang jual susu kambing Ottawa saja kehidupannya kleak-kleak. Gitu. Itu laku lah. Yang paling laku adalah Mintu gembel. Ibu muda nggih niku. Nggih. Antar nuwun Pak Rani niku nggih ampun kenceng-kenceng Pak. Kok nggih kaya Pak. Nggih Pak. Iki takonan apa banget iki Pak.
Nah ini wedhus kambing buat perah. Prinsipnya sama dengan kita melihara domba, Pak. Melihara wedhus gembel. Cara melihatnya sama, Pak. Prinsipnya adalah karena kita mengawinkan, Pak. Kita kambing itu bisa memproduksi susu. Kalau dia bunting beranak baru bisa keluar susu, Pak. Jadi sama dengan manusia, gitu ya. Prinsipnya gitu. Jadi harus kawin bunting dan beranak dulu, Pak, baru bisa mengeluarkan susu. Prinsipnya gitu. Nah, cara memeliharanya sama dengan kita melihara domba atau gembel, Pak. Sama. Prinsipnya sama. Tidak ada yang bikin beda adalah mungkin nanti jenis pakannya, Pak. Konsentratnya. Kalau konsentratnya itu kalau untuk domba itu ibaratnya per meter per kilo itu harganya adalah 4.000 per kilo, Pak. Kalau yang kambing untuk perah itu adalah 6.500, bedanya di situ, Pak, per kilo harganya. Gitu. Terus tadi anaknya wedhusnya setelah mulai diperah. Nah, iya. Jadi gini. Setelah kambing itu beranak gitu. Anaknya itu ikut induknya selama 2 sampai 3 minggu, Pak. Di kita ini di PPT kita ada, Pak. 0 sampai 3 minggu. Itu kalau kambing yang diperah. Itu anaknya ikut induk, Pak. Terus ngempeng induknya. Tapi terkadang anaknya itu didotin, Pak. Induknya diperah didotkan. Jadi biar induknya sambil belajar untuk diperah. Itu gitu. Ya, setelah umur 3 minggu, Pak, anaknya itu disapih, Pak. Makanya tadi ada kayak di tempat kita itu kandang untuk anak umur 0 sampai 3 minggu. Nanti ada di belakang, Pak. Saya punya apartemen khusus untuk bayi-bayi gitu, Pak. Ya, saya ada 50 ekoran lebih itu yang tiap pagi sore selalu dikempengin, Pak. Ya, saya punya bayi banyak. Ibu-ibu bidan desa mesti kalah sama saya, Pak. Gitu? Iya. Saya punya bayi banyak, Bu. 50 bayi saya. Tiap pagi sore ngempengin itu. Gitu. Jadi setelah umur 3 minggu anaknya disapih, induknya diperah. Anaknya dikasih susu sapi, keluar alon-alon mawon susu sapi gitu. Makanya emang kena tan gurih, ampun kaget ana wedhus sing suaranya mong ngono iku, Pak. Karena ngombene susu sapi gitu, nggih. Ampun kaget mengke. Gitu. Jadi gitu, Pak. Jadi tapi kalau untuk domba gembel, Pak, itu anaknya tuh ikut induknya sampai umur 3 sampai 3,5 bulan, normal seperti peternak tradisional, Pak. Kan ikut induknya toh nggih. Sama seperti itu, Pak. Kalau yang domba, karena kan induknya tidak diperah. Cuman anaknya umur 40 hari sudah masih bejantan, Pak. Jadi sudah kawin duluan gitu. Tuh, terus tadi mau boleh, Pak. Susu umur berapa tadi? Napa boleh, Pak? Jadi kan main malah lali, kula nggih lali, Pak. Kita sudah campur. Oh, sudah nggih. Jadi gitu nggak ya. Jadi prinsipnya kita melihara kambing untuk perah itu hampir sama, Pak. Hanya tinggal nanti jenisnya aja. Mungkin nek taruh bahasan kambing enten napa, Pak? Jawa Randu. Napa Bligot? Gitu nggih. Nah, prinsipnya gini, Pak. Itu bisa dipakai materi untuk menjadi kambing perah, Pak. Prinsipnya sama. Saya dulu juga berawal dari Bligon dan Jawa Randu. Yang penting ini bukan saru deh, Bu. Mungkin enggak diperhatikan Ibu. Digoleki sing induke niku ambinge susune gede-gede, Pak. Keluar alon-alon ndak krungu ten desa. Nggih. Mboten iki ndak dikira saru lho, nggih. Sing penting niki mboten saru, Bu, masalah ya kudu lera sing ngendika pripun ya sing matur pripun nggih. Nggih. Sak penting susune gede-gede. Nggih. Iki paling gampang to, Pak. Susu pilih sih susunya gede-gede. Enggak, Pak. Kasihan lho, Pak. Sepenting niku mawon. Dadi jenengan ajeng Jawa Randu, ajeng Bligon, ajeng PE, ajeng nopo, mboten napa-napa. Ya mboten gede. Ya. Sing penting lagi, Pak, jenengan cari pejantan itu memang pejantan terah untuk perah, Pak. Ten wingking nggih kula wonten. Jadi terah untuk perah itu satu. Sanen. Putih mungkin lebih enten, Pak. Putih nih, Pak. Sanen. Boleh sapera. Sapera itu peranakan dari sanen, Pak. Yang ketiga itu Anglo-Nubian. Yang keempat itu namanya Alpin, Pak. Itu ada nanti monggo silakan. Jadi betinanya monggo pakai yang sudah ada aja untuk mengefisienkan. Tapi pejantannya jangan ganti, Pak. Misalnya nih, Pak. Wah, aku pengen memanfaatkan susu nih, ya nggak apa-apa.
Tapi minimal jenengan nanti sudah punya materi anak-anak itu tadi juara untuk menjadi kalau mau diolah susunya Pak. Gitu. Induknya ya dikawin sama pejantan terah perah tadi pun pasti akan lebih bagus susunya. Itu Pak. Jadi misalnya dengan punya Jawa Randu dan sebagainya atau Bigon, carikan pejantannya yang itu Pak. Karena juga besar-besar Pak. Kalau misalnya nanti dibilang wah ini nang kene luar biasa ya. Sama Pak di Elfam dulu juga yang melihat kambing seperti ini nggak ada yang tertarik Pak. Tapi sekarang udah kepingin Pak. Dilihat dari sekarang waktu kurban pun sekarang banyak yang nyari kambing Pak. Kalau dulu yang dicari adalah wedhus gembel, tapi sekarang banyak yang pilih kambing karena dhuwur Pak gitu. Jadi jarine nek dituntun nang masjid rodok nggaleng gitu Pak gitu. Nah, kalau kita lihat jenengan ajeng korban apa ajeng umum Pak nggih dua-duanya gitu. Ya, padha-padha regane 3,5 juta, 4 juta tapi kambing itu kan lebih tinggi Pak. Jadi jarine luwih ganteng nek dituntun teng masjid gitu Pak. Tapi di benten-benten Pak, tiang-tiang kan macam-macam. Gitu Pak, gitu. Oke. Monggo, yang lain? Oh gitu. Bentar Pak, ada satu lagi Pak, Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Bapak yang tadi di sini kan rata-rata kena kecil ya Pak. Istilahnya ekor. Saya yakin semua itu pengen besar dan sukses seperti Bapak. Amin. Yang saya tanyakan itu begini Pak, konsep apa, langkah-langkah apa biar bisa besar gitu Pak. Tapi dengan syarat, dengan modal yang minim gitu loh. Nah, kalau modal niku sing angel jawab Pak. Niku jenengan takon Pak Presiden Pak Prabowo pun ngumet lho kemudian kene. Bahkan gede ada debat ini lho pripun. Ini kok angel jawaban. Ini aslinya sakit Pak. Satu, kita bisa mencari namanya investor. Nek jenengan punya kemampuan, punya ilmu, jenengan bisa mencari investor Pak. Bisa. Teman saya banyak seperti itu Pak. Modalnya apa? Modal ya percaya ya Pak. Jadi modal punya ilmu Pak. Modal punya ilmu, modal punya yang penting amanah. Yakin bisa Pak. Bisa Pak. Estu. Banyak yang seperti itu Pak. Di dunia usaha lain juga banyak sekali Pak. Modalnya adalah ilmu dulu Pak. Itu, nggih. Cari investor bisa Pak. Yang kedua, nggih ini kan BRI Pak. Gitu. Bank. Oke, lu mboten napa-napa, mboten modal Pak, modalnya nggih tinggal ngelembuk kali petugas BRI gitu Pak. Mboten napa-napa. Tapi saya menyarankan adalah kalau bisa adalah pakai investor Pak. Modal amanah, kepercayaan. Bisa Pak, insya Allah bisa. Yakin bisa Pak, nggih. Insya Allah bisa. Gitu Pak. Yang penting itu tadi Pak, kita sudah ngerti minimal caranya beternak kambing lah Pak, minimal carane men ra loro kepiye, ngobati lorone kepiye, padha sih kudu dipiyeke minimal itu Pak, itu aja. Gitu. Nggih, dari sisi perawatan. Gitu. Mungkin gitu Pak. Nggih. Kalau cara detailnya lah malah ngumpet aja dengan gimana. Gitu. Nggih, monggo yang lain Pak. Oh, satu kali lagi ya Mas. Terus nambah ya Pak. Monggo. Nggih. Kambing itu perbandingannya berapa Pak, satu kambing itu konsentranya? Kalau di sini itu konsentrat apa? Oke, gini Pak. Kita mau memberikan konsentrat itu dilihat dulu kita breeding apa pengembukan Pak. Itu berbeda. Kalau breeding itu 30%-nya konsentrat, 70%-nya serat Pak, rumput. Tapi kalau pengemukan 70%-nya sentrat, 30%-nya serat. Nah, 30%-nya itu dari berapa? Tadi saya sampaikan Pak. Jadi kalau kita kering semua itu 4-5%. Gitu. Tapi karena dicampur dengan serat basah rumput, itu kita kasih 1,5% atau 2% bagus sekali Pak. Dari berat badannya loh Pak. Jadi Bang ya ditimbang. Kalau misalnya itu ya perlu dikira-kirakan dulu Pak. Junjung bojone riyen pirang kilo, terus junjung wedhuse Pak. Nah, daripada mboten itu bodho ten pasyandu. Nunut nimbang gitu. Mboten apa-apa Bu. Nimbang wedhus mboten apa-apa.
nimbang kambing. Nggih kula wonten timbangan khusus untuk memang menimbang gitu Pak. Jadi gitu. Kalau konsentratnya kita pakai konsentrat memang bikinan home industry Pak. Nah, tan Klaten kan banyak kaju, ada kaju Nutrifit Pak. Monggo pakai itu produksi lokal bagus Pak. Saya dulu pakai Nutrifit. Ya, termasuk direkturnya Nutrifit Pak. Siapa namanya? Pak Samsul atau siapa Pak? Sudah pernah ke sini 2 kali. Direktur pemasaran sudah ke sini 3 kali. Ada fotonya kalau salah Pak. Mana ya? Jadi Elvan juga 2 kali mendapatkan. Ada macam-macam Pak. Nggih. Ada yang nomornya 2, 3, 4. Nggih. Itu yang pakai yang nomor berapa? Yang paling bagus yang untuk perah Pak. Nah, tapi di duitnya bagus Pak. Nah, ini tinggal pilihan. Monggo. Yang untuk perah itu paling bagus Pak. Ini duitnya ya bagus gitu loh Pak, gitu. Cepat entek gitu Pak. Karena rada larang. Tempat saya Nutrifit itu kurang lebih itu yang bagus itu 150. 150 itu bukan yang untuk perah Pak kalau salah. Bukan yang untuk perah, itu untuk pengemukan Pak. Yang untuk pengemukan itu. Tapi kalau jangan mau pakai itu udah bagus Pak, yang harga segitu udah bagus. Udah bagus itu. Jadi itu udah nutrisi sekitar 14% kalau nggak salah. Kalau di Nutrifit. Gitu Pak. Gitu, iya Pak ya. Oke, kalau tempat saya nanti ada di belakang Pak. Mau difoto boleh. Tapi itu di toko-toko jualan pakan nggak ada yang jualan Pak. Karena memang itu home industry. Produksi di Karanganyar kita Pak. Produksi di Karanganyar. Tapi kalau jenengan mau beli, kita siap membantu. Gitu Pak. Begitu. Oke, monggo Bapak Ibu. Masih ada? Oke, mungkin gitu Bapak Ibu saya. Jadi kalau kita seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita bicara kambing nggak boleh cukup, pasti kurang ya. Tapi di lain kesempatan mana Bapak Ibu badhe dolan mriki monggo silakan. Tapi nggih info dulu nggih, karena kebetulan saya itu hobinya pekerjaan tadi kan hobinya kontraktor, hiburannya di ternak. Kerjaan saya itu kerjanya adalah dolan dan ngopi Pak, sama ternak teri itu. Nek mboten ternak teri niku bahaya ya. Ya nanti nek esok ngantar sekolah, awan jemput, sore jemput gitu lah. Gitu nggih. Itu pekerjaan utama. Pekerjaan kula dolan Pak niku. Dolan kali ngopi niku wau. Makanya kalau mau ke sini, tapi kalau asal itu saya udah pasti di rumah. Sampai sampai rumahnya. Jadi rumah saya di depan kandang Pak. Nomor WA saya yang tertera besar itu monggo silakan. Kalau langsung mau ke sini boleh monggo. Selalu ada orang di sini. Ya, selalu terbuka buat Bapak Ibu sedaya. Ya, mungkin gitu ya Bapak Ibu sedaya. Jadi sekali lagi saya atas nama Elvan matur suwun Pak Kades dan Bapak Ibu sedaya, enggak bisa saya bikin satu-satu ya, sudah kerso dolan ke Elvan. Ya, tapi ya, hanya seperti ini kita kandang yang masih belajaran Bapak Ibu sedaya. Ya. Jadi gitu mungkin kalau banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi matur suwun sampai kerso dolan. Mungkin gitu Pak Kades, matur suwun. Kita nanti ke belakang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun ngapunten ngagem foto mboten? Nah, fotone nek biasa